咁點好呢？死俾你睇！这是老板，我们以后都不能再。Kisah berawal di sebuah pulau es, terpencil yang bernama Pulau Pinggul. Di pulau ini ada dua pasang pendekar yang bernama Chiusan dan Yingsu, mengasingkan diri untuk menyelamatkan ayah, angkatnya yang bernama Raja Singa Emas, dari kejaran seluruh pendekar dunia persilatan, karena difitnah oleh saudaranya yang bernama Cengkun, dan memperebutkan sebuah pusaka yang bernama pedang pembunuh naga yang dimiliki Raja Singa Emas. Kedua pendekar ini beserta ayah, angkatnya tinggal di Pulau Pinghua selama belasan tahun, hingga mempunyai seorang anak yang sudah beranjak dewasa. Mereka berdua berniat untuk keluar dari pulau itu, mengajak anaknya yang bernama Wuji, yang belum pernah tahu dunia luar, dan ingin mengunjungi guru dan saudara seperguruannya ke Sekte Wudang. Dalam perjalanan, mereka bersama dua orang lainnya, yaitu seorang ibu yang sakit parah dan seorang gadis kecil. Wuji sempat memberikan sebuah kalung giok kepada gadis kecil. Itu beberapa waktu kemudian sampailah mereka di daratan. Lalu muncul beberapa orang menghampiri wanita yang sakit tadi. Dan ternyata dia adalah gurunya. Namun sang guru jahat itu menghabisinya karena telah dianggap berkhianat terhadap sektenya. Guru besar Wudang yang bernama Sanpeng kini genap berusia 100 tahun. Baru saja mereka tiba di perguruan Wudang, langsung didatangi oleh 6 perguruan besar untuk menanyakan keberadaan pedang pegunungan. Chiusan ditemani oleh semua saudara seperguruannya, termasuk sang guru yaitu Sanpeng ikut menyambut mereka. Sanpeng bersikap ramah terhadap mereka. Chiusan juga menjelaskan bahwa semua ini adalah fitnahan ulah Cengkun, namun mereka tetap dalam pendiriannya, menanyakan keberadaan Raja Singa Emas dan golok pembunuh naga. Dengan nada mengancam, sang guru pun akan turun tangan jika mereka tidak bisa diajak bicara, dan siap menghadapi semuanya. Namun tiba-tiba ada dua pendekar sakti menyusup ke dalam rumah, di mana di situ cuma ada Wuji dan ibunya. Kesaktian dua pendekar tersebut tidak bisa menandingi kesaktian Sanpeng, hingga mereka kabur. Namun Wuji dan ibunya terkena jurus tapak sian, Ming yang sangat sulit sekali disembuhkan. Chiusan marah dan semuanya untuk menghadapi keenam perguruan tersebut sendirian, tanpa akan melibatkan gurunya dan perguruan Wudang. Chiusan memohon kepada gurunya untuk melindungi istri dan anaknya, dan menghadapi mereka sendirian, padahal akan sangat mudah sekali jika Sanpeng mau mengusir mereka dengan kesaktiannya. Chiusan pun tewas di situlah. Akhirnya Sanpeng marah besar dan mengusir mereka dengan mudah. Sanpeng mencoba mengobati Wuji dengan seluruh ilmunya, namun racun itu tetap tidak bisa hilang dari tubuhnya. Hanya ada satu solusi untuk menyembuhkannya, yaitu orang yang bisa menguasai jurus 9 matahari, namun sampai saat ini belum ada yang mampu menguasainya. Kemudian Sanpeng membawa Wuji ke suatu ruangan, tempat penyimpanan kitab Bladiri, termasuk kitab 9 matahari juga ada di sana. Ruangan tersebut hanya Wuji dan ibunya yang diperbolehkan masuk. Sanpeng juga menyuruh Wuji untuk mempelajari semua Bladiri yang dia mau, termasuk jurus 9 matahari,
karena Wuji tidak ada pantangan apapun, karena bukan termasuk murid dari Wudang. 太师傅， Pada saat jam makan, seperti biasa, Wuji dibully dan selalu diremehkan teman-teman seniornya. Ini sering terjadi dan berulang-ulang, namun saat itu mereka menghina ibunya sontak. Saja Wuji tidak terima, dan melawan dengan beberapa jurus paling dasar dari 9 matahari, yang baru dikuasainya. Para petinggi Wudang melaporkan kejadian tadi kepada Sanpeng, bahwa Wuji mempelajari jurus 9 matahari dan melukai murid-murid Wudang. Kemudian Sanpeng menemui Wuji di ruangan kitab, namun Wuji dan ibunya sudah tidak ada di sana. Keluar dari gudang, membawa kitab 9 matahari untuk dipelajarinya. Wuji dan ibunya berencana akan kembali ke Pulau Pinghuo, namun dalam perjalanan sang ibu meninggal dunia. Wuji kembali ke Pulau Pinghuo sendirian. Dengan bimbingan dari kakek angkatnya, dia menguasai kitab Lucia yang isinya jurus 9 matahari. Wuji terus berlatih selama 6 bulan hingga racun dalam tubuhnya menghilang. Waktu pun terus berlalu hingga 16 tahun lamanya. Wuji tinggal di pulau, sambil mengokohkan jurus 9 matahari. Hingga kekuatan dari jurus tersebut semakin dahsyat. Setelah merasa mempunyai cukup bekal ilmu bela diri, Wuji akhirnya memutuskan akan kembali ke Chongyan untuk menuntut keadilan yang dialami oleh orang tuanya. Wuji pun sampai di Chongyan. Ketika sedang makan, ada sekelompok orang dari perguruan Wasan sedang menghina perguruan Wedang dan yaitu perguruan dari ayah dan ibunya Wuji. Namun saat dia sedang berbicara, tiba-tiba ada yang melempar telur ke wajahnya. 有，哎呦，出嚟！你係咪明教嘅人啊？ Wuji menolong wanita dari sekte Ming yang bernama Xiao Chao. Sekte Ming adalah sebuah perguruan yang dipimpin oleh Raja Elang Putih, kakek kandung dari Wuji. Saat mereka sedang berbincang, muncul pasukan kerajaan yang dikawal oleh 2 pendekar sakti yang melukai Wuji waktu kecil. Pada malam harinya Xiao Cao dan Wuji bertemu lagi, sama-sama mencari informasi dari kerajaan yang dipimpin oleh Putri Raja, yang diduga akan mengadu domba dunia persilatan, supaya saling membunuh. Hingga akhirnya pihak kerajaan yang akan menguasainya. Jasad licik ini keluar dari mulut Cheng Kun, si pengkhianat dari perguruan Shaolin. Saat pertemuan selesai, tiba-tiba Cheng Kun mendengar suara Xiao Chao dari atas. Wuji berencana akan membawa Xiao Cao ke sekte Ming untuk diobati luka dalamnya. Secara kebetulan, Wuji bertemu dengan gadis kecil yang dulu diberi kalung giok yang bernama. Namun Wuji tidak mengatakannya. Mereka kebetulan sejalan dengan tujuan ke tempat yang pertama, yaitu ke kaki gunung Quanning. Para gadis itu dari perguruan Eme yang dipimpin oleh ketua jahat, dan licik yang juga merupakan musuh dari sekte Ming. Perguruan kini berkumpul di kaki gunung Quanning, termasuk perguruan Wudang yang berencana akan menyerang sekte Ming, yang difitnah oleh Cheng Kun bahwa sekte Ming adalah aliran hitam yang harus dimusnahkan. Cheng Kun pun hadir di sana, dan mengatur siasat akan mengirim seseorang menyamar sebagai wujud dari Elang Putih, supaya bisa membunuhnya dengan mudah dari jarak dekat. Namun perbincangan itu didengar oleh kelelawar hijau dari sekte Ming yang sejak dari tadi memata-matai percakapan mereka. Wuji menolong Zero, namun keenam perguruan itu malah mencurigainya dan menanyakan identitasnya,
Mereka mendesak Uji hingga akhirnya terpaksa. Uji mengeluarkan eroh dengan singa yang diajarkan kakek angkatnya. Raja Singa Emas, Puji pun pergi meninggalkan mereka menuju sekte Ming. Raja Elang Putih dan Petinggi. Ia sedang membicarakan tentang 6 perguruan yang akan menyerang kerajaannya. Kelelawar hijau pun menginfokan jika ada yang mengaku-ngaku Muji maka harus dibunuh, karena memang Muji dianggap sudah mati oleh semua orang. Tidak lama kemudian, Wauji dan Sir Chao pun datang. Uji meminta izin untuk mengeluarkan racun. Xiao Cao di tempat itu dan mengatakan bahwa dia adalah Wuju. Cucunya sontak saja Raja Elang Putih menyerangnya karena disangka dia adalah orang yang menyamar sebagai wujud. Untuk menghindari pertarungan dengan kakeknya, Uji dan Xiao Cao memasuki ruangan rahasia yang berada di dalam kerajaan sekte Ming. Ruangan itu adalah ruangan terlarang. Hanya ketua Ming yang boleh memasukinya. Dan bagi siapapun yang memasukinya, tidak akan bisa keluar lagi. Seng Kun tiba-tiba muncul di dalam istana sekte Ming. Dia mengancam akan membantai seluruh pasukan sekte Ming. Sekte Ming akan hancur dan tidak akan kuat melawan 6 pasukan perguruan besar. Namun Stai Ming akan melawan sekuat tenaga hingga titik darah. Penghabisan. Dua pendekar sekte Ming kalah karena dibantu oleh 2 pendekar tapak Xian Ming. Mereka pun terluka parah terkena racun es. Ketiga pendekar jahat itu pun pergi, sementara Woji dan Chiosa masih terjebak di dalam gua rahasia, masih mencari jalan keluar. Uji menemukan satu ruangan lagi yang ternyata di sana ada jasad ketua sekte Ming yang sudah menjadi tengkorak. Di depan jasad itu tertulis sebuah surat yang menyatakan bahwa dirinya adalah ketua sekte Ming yang ke-33. Dalam surat itu menjelaskan bahwa sekte Ming bersumpah akan melawan pemerintahan yang berlaku kejam, dan tertulis juga bahwa istrinya telah berselingkuh dengan orang yang bernama Cheng Kun. Mulai saat kejadian itu, Ketua Ming memutuskan untuk tidak keluar lagi dari ruangan tersebut hingga meninggal dunia. Sebelum meninggal, Ketua Ming menuliskan jurus alam 37 yang bisa menggeser bebatuan besar. Agar bisa keluar dari tempat itu, jurus itu juga bisa memindahkan racun tapak Sheming ke tubuh orang lain. Orang biasa membutuhkan waktu 20 tahun untuk menguasainya. Orang yang kuat butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai tingkat tertinggi. Namun Wuji bisa menguasainya dalam sekejap karena telah menguasai jurus 9 matahari yang menjadi dasar semua ilmu. Karena jurus 9 matahari adalah ilmu tertinggi dalam dunia persilatan. Wuji pun telah menguasai 6 dari 7 jurus tersebut. Kemudian Wuji mengobati Xiao Cao dengan jurus menggeser alam tingkat 3, hingga racunnya bisa dipindahkan ke jasad tengkorak Ketua Ming. Wuji pun dengan segera akan menemui kakeknya yang telah diserang oleh 6 perguruan. 6 perguruan besar telah memasuki istana sekte Ming. 2 pendekar Ming terluka parah karena tapak Xian Ming. Kini yang tersisa hanya pendekar Elang Putih. Raja Elang Putih menghadapi mereka seorang diri. Kini Raja Elang Putih pun terluka parah. Ke-6 perguruan mendesak sekte Ming untuk menyerah. Namun pada saat mereka mau menyerang dan menghabisi, tiba-tiba Wuji dan Xiao Cao muncul. Wuji mencoba menjelaskan kepada ke-6 perguruan bahwa ini semua ulah dari Cheng Kun dan pihak pemerintahan untuk mengadu domba antar perguruan. Mereka berharap Keming dan 6 perguruan besar saling membunuh. Lalu mereka menghabisi semuanya. Saat Wuji sedang menjelaskan, tiba-tiba racun kedua pendekar Ming bereaksi lagi. Lalu Wuji memindahkan racun tersebut. Kedua orang dari pihak mereka, salah satu murid Shaolin menantang Wuji untuk bertarung. Jika Wuji kalah, maka sekte Ming akan dihancurkan. Akhirnya ke-6 perguruan pun mundur.
Meskipun kini Wuji terluka karena ditusuk oleh Zero, salah satu pendekar Wudang memberikan obat untuk luka Wuji. Sekte Ming ragu kepada Wudang, namun Wuji menegaskan bahwa pamannya tidak akan berbuat licik. Saat itulah pihak Wudang dan Sekte Ming mengetahui kebenarannya, bahwa dia adalah Wuji, cucu dari Elang Putih Sekte Ming dan cucu dari Sampang Sekte Wudang. Setelah Wuji tersadar dan merasa lebih baik, ketiga pendekar Ming mengangkat Wuji menjadi ketua Sekte Ming yang ke-34, dan dengan menjadikannya ketua, Wuji akan berusaha mendamaikan seluruh perguruan dari dunia persilatan. 1 bulan kemudian, Wuji resmi naik tahta menjadi ketua Sekte Ming. Tiba-tiba datang utusan menginfokan ada salah. 1 pendekar Udang terluka parah dan lumpuh, yang lokasinya tidak jauh dari Istana Ming. Wuji dan para petinggi segera mendatanginya. Dia menjelaskan bahwa seluruh pendekar Wudang mengalami lumpuh, dan diperkirakan karena keracunan yang disebabkan oleh Putri Zhao Ming dari pemerintahan. Wuji pun berangkat ke kediaman putri tersebut, sementara Xiao Kao ditugaskan untuk menjaga pamannya. 老大接演着才 龙剑起追先啊！ Kini ketika pendekar Ming pun ikut keracunan, yang bertahan hanya Wuji dan Xiao Kao. Wuji tidak bisa menggunakan jurus memindahkan alam, karena mereka murni keracunan Sunan, bukan keracunan karena luka dalam. Akhirnya Wuji memutuskan untuk kembali lagi ke kediaman putri tersebut untuk meminta penawarnya, sementara Xiao Kao ditugaskan menjaga mereka. Wuji pun bertemu dengan putri licik itu. Wuji meminta obat penawarnya, namun putri Xiaoming bertele-tele mempermainkan Wuji. Saat Xiaoming akan memberikan obat penawarnya, Xiaoming menjebak Wuji masuk ke ruangan bawah tanah. Namun Wuji sempat megang tangan Xiaoming, hingga mereka berdua terjebak di ruangan bawah tanah. Wuji mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk keluar dari tempat tersebut, namun sia-sia. Wuji kesal dengan Zomi yang bertele-tele dengan akal liciknya, hingga Wuji melakukan ancaman pada Putri Zomi. Namun dia tetap tidak takut, malah akan melukai dirinya sendiri. 咁點好呢？ Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa Wuji akan diberikan obat penawarnya dan keluar dari tempat itu dengan 3 syarat yang harus Wuji penuhi. Namun ketiga syarat itu belum diucapkan oleh Putri Xiaoming untuk disimpan. Di waktu yang akan datang, beruang Mei menemukan ketiga pendekar Ming yang sedang keracunan. Xiao Jauh berusaha mengulur waktu dengan menantang ketuanya untuk memukulnya dengan 3 kali pukulan. Akhirnya Wuji datang tepat waktu pada saat pukulan yang ketiga, hingga ketua Mei terpental jatuh. Wuji memberikan obat penawarnya kepada para petinggi Ming. Perguruan Ime pun meninggalkan tempat itu. Wuji sempat memberitahu bahwa perguruan Ime harus hati-hati, karena pihak kerajaan akan menghabisi seluruh perguruan. Keempat paman UCI dari gudang pun telah disandera oleh mereka. Dan yang benar saat sedang dalam perjalanan, perguruan Ime dihadang oleh 2 pendekar Xian Ming dan pasukan kerajaan. Kemudian mereka dibawa. Wuji memutuskan untuk mengunjungi perguruan Shaolin yang diduga telah terjadi penyerangan. Perguruan Shaolin telah kosong habis dibantai. Yang tersisa tinggal tumpukan mayat. Di sana juga tertulis setelah Shaolin. Berikutnya penyerangan terhadap perguruan Wudang, yaitu kakeknya Wuji. Wuji pun segera mendatangi gudang. Sanpeng kedatangan murid Shaolin yang memberitakan bahwa Shaolin terhancur. Namun ternyata dia adalah penjahat yang menyamar akan membunuh. Sanpeng tiba-tiba datang murid muda yang bernama Qingsu, menghabisi Shaolin palsu itu, dan ternyata Qingsu juga telah berkhianat dan berhasil melukai Sang Peng. Qingsu diiming-imingi kedudukan oleh pihak kerajaan. Dan pada saat itu juga, seluruh utusan kerajaan dan para pendekarnya tiba di perguruan Wudang. Putri Xiaoming mencoba bernegosiasi kepada Sang Peng agar menyerah dan tunduk kepada kerajaan. Dengan ancaman, keempat murid gudang sudah disandera oleh mereka. Namun San Peng tidak memperdulikan apapun, tetap akan mempertahankan perguruannya.
Jadinya Putri Xiaoming menawarkan pertarungan dengan kedua pendekar. Xin Ming jika pihak kerajaan menang maka Wudang akan dihancurkan. San Peng yang sudah terluka tetap akan mempertahankan Wudang sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba Wu Ji muncul dengan waktu yang tepat. Sang Peng kaget karena cucunya masih hidup dan telah menguasai ilmu yang tinggi. Putri Xiaomi mengeluarkan syarat pertama kepada Wu Ji yang telah disepakati. Wu Ji tidak boleh menggunakan semua jurus yang telah dikuasainya. Akhirnya, Wu Ji menghadapi mereka dengan jurus baru yaitu Tai Chi yang diajarkan oleh kakeknya saat itu juga. 大聖若大型嘅衝擊。Satu pendekar terkalahkan, tinggal satu lagi. Namun dia memakai pedang langit yang telah direbut dari ketua Imei. Dengan terpaksa, akhirnya Wu Ji menggunakan golok pembunuh naga, pemberian dari kakek angkatnya, Singa Raja Emas. Kini dua pusaka bertarung, antara pedang langit dan golok pembunuh naga. Akhirnya Wu Ji memenangkan pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba muncul seorang pendekar lagi menyelamatkan membawa Putri Xiaomi. Putri Xiaomi mengatakan bahwa ke-6 perguruan besar telah disandera olehnya. Datanglah jika mampu menyelamatkannya. Wu Ji dan para petinggi sekte Ming akan menolong 6 perguruan besar yang ditahan oleh kerajaan mereka. Ada yang dikurung di dasar Wan Ansen, dan ada juga yang dikurung di atas menara. Para prajurit mereka dibantai habis. Apapun resikonya, Wu Ji akan menyelamatkan 6 perguruan besar. Wu Ji dan kelelawar hijau mencoba memasuki kerajaan. Dengan ilmu, meringankan tubuh. Keming, sang putri raja melaporkan kegagalannya membunuh Sang Peng, kakeknya Wu Ji. Raja Lu yang sedikit kecewa. Zoming meyakinkan lagi ayahnya untuk berikan kesempatan lagi. Namun si pengkhianat Cheng Kun ikut bicara, seolah-olah memojokkan Putri Zoming. Namun dengan kepintarannya, Putri Zoming mampu meyakinkan lagi ayahnya. Sang raja menugaskan Putri Xiaoming dan Kutao untuk merebut golok pembunuh naga. Putri Xiaomi memerintahkan Kutao untuk membawa Zero ke ruangannya. Zero dipaksa untuk menunjukkan jurus pedang Imei. Namun Tanjiro menolaknya, walaupun nyawa taruhannya. Pada saat Xiaoming mengancam akan melukai wajah Zero, tiba-tiba Wu Ji dan kelelawar hijau muncul. 朱姑娘说小时候认识的朋友。 追上去！ 国民又是犯。 Ternyata Kutao adalah anggota sekte Ming yang menyamar di kerajaan sudah lama. Kutao menceritakan, awal mulanya dia ditugaskan oleh ketua Ming yang ke-33 untuk menyamar menjadi antek kerajaan. Ia ditugaskan untuk menyelidiki dan mengawasi sepengkhianat Chengkul yang mengabdi pada kerajaan. Rencana Cheng Kun akan menghancurkan 6 perguruan besar, terutama sekte Ming dan perguruan muda. Karena memiliki pendekar sakti yang sulit ditaklukkan, jika berhasil menghabisi sekte Ming, maka tidak akan ada satupun yang berani melawan. Kerajaan lagi, Kutao juga menginfokan bahwa ke-6 perguruan terkena racun pelemah tubuh, hingga tenaga dalam mereka hilang. Obat penawarnya dipegang oleh 2 pendekar tapak Xianming. 2 pendekar tersebut memiliki kebiasaan buruk itu, pecandu minuman keras dan pecandu wanita. Kemudian disusunlah siasat untuk memanfaatkan hobi buruk dari 2 pendekar tersebut tanpa harus bertarung. Kedua pendekar Xianming dijebak, yang satu dengan wanita dan yang satu lagi dengan minuman yang sudah dimasukkan racun, pelemah tubuh. Akhirnya rencana pun berhasil. Kuto mendapatkan
Obat penawarnya kemudian diberikan kepada 6 perguruan besar, hingga akhirnya tenaga mereka pun pulih dan berhasil membebaskan diri. Namun tiba-tiba pasukan kerajaan mengepung menara tersebut dan membakar dasar dari menara itu, hingga semua orang yang ada di menara tidak bisa keluar. 放火把塔给我烧了！我一直烧着，我们往上走。这么高，他们下不来呀、Mereka terpaksa Ming mati. Wuji dan petinggi sekte Ming berhasil menyelamatkan 6 perguruan besar, namun guru besar ini tewas karena terkena tepak Xianing, dan keegoisannya sendiri yang tidak mau menerima pertolongan Wuji. Raja Lu yang marah besar kepada Zhao Ming atas kegagalannya hingga menyebabkan 2 pendekar Xian Ming tewas. Penugasan pun diberikan kepada si pengkhianat Cheng Kun untuk tetap membasmi seluruh dunia. Persilatan yang tidak mau tunduk kepada kerajaan. 假案立马令牌的大权交给成文，以后你就不用管了。 Fuji mendatangi Putri Xiaoming untuk memenuhi permintaan. Janji yang kedua yang pernah mereka sepakati dulu. Wuji akan membawa Zhao Ming ke Pulau Pinghua untuk meminta izin kepada Raja Singa Emas agar bisa meminjamkan golok pembunuh naga. Wuji dan Zhao Ming tidak sengaja melihat perguruan Ime yang sedang melaksanakan ritual kematian gurunya. Kairo yang sudah ditunjuk menjadi ketua oleh gurunya berselisih dengan kakak seperguruannya yang ingin merebut tahtanya sebagai ketua. Saat Shiro mulai tersudutkan kalah, Wuji dan Zomi menolong Zero. 诸葛亮苍啊，身手不错呀。 Wuji berangkat ke Pulau Pinghua ditemani 3 wanita cantik, yaitu Putri Zomi, Zero dan Cao Cao. Tujuan Wuji untuk meminta izin kepada kakek, angkatnya meminjamkan golok pembunuh naga yang akan disatukan dengan pedang langit untuk mencari tahu apa rahasia yang terkandung di dalamnya. Baru saja sampai di pulau, Wuji dikagetkan dengan suara raungan kakeknya. Diduga ada penyusup ke pulau itu. Ternyata Xiao Cao adalah seorang putri raja dari setan, yang dulunya terpecah menjadi 2 sekte. Xiao Cao membawa golok pembunuh naga dan menghampiri ibunya, ketua dari sekte mereka yang bernama Raja Naga Hijau. 3 pendekar sakti itu memiliki 3 senjata pusaka. Wuji merebut 1 dari 3 senjata tersebut. Xiao Cao pun pergi bersama ibunya. Wuji dan 2 gadis lainnya mencari kakek angkatnya, dan menemukannya di dalam gua. Keesokan harinya Xiao Cao mendatangi Wuji untuk menyerahkan golok pembunuh naga. Xiao Cao dikejar oleh 3 pendekar sakti. Tiga pendekar sakti itu kalah. Shiro terluka akibat melindungi Xiao Cao. Xiao Cao pun meminta maaf kepada Wuji karena telah mengkhianatinya. Jadi Xiaomi meminta izin kepada Raja Singa Emas untuk meminjamkan golok pembunuh naga. Raja Singa Emas pun mengizinkannya, bahkan membantu mencari rahasia di antara 2 pusaka tersebut, namun tidak menemukan apapun. Pada malam harinya, Xiao Cao gelisah karena nyawa ibunya terancam. Sekte mereka mempunyai peraturan. Jika tugasnya gagal, maka ketua sekte akan dibakar hidup-hidup. Xiao Cao meminta pertolongan Wuji untuk membebaskan ibunya. Keesokan harinya pun Wuji mendatangi sekte mereka. Demi menyelamatkan ibunya, dengan berat hati, Xiao Cao memutuskan untuk menjadi ketua sekte menggantikan ibunya. Hanya itu satu-satunya cara agar ibunya tidak mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup. Namun mulai saat itu Silcha, kau tidak boleh menikah seumur hidup karena sudah menjadi ketua sekte Ming Gadis Suci. Wuji berencana akan kembali besok pagi. Namun sebelum pergi,
Wuji ingin minum dulu bersama kakeknya. Mereka merayakannya sampai tak sadarkan diri. Esok harinya, Wuji terbangun sendirian tanpa ada siapapun. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Wuji menemukan Jiro yang sudah pingsan. Sambil mengobati, Zero menjelaskan kejadiannya bahwa putri, Xiaoming telah mengkhianatinya dengan memasukkan obat bius ke minumannya. Lalu dia pergi membawa Raja Singa Emas dan kedua pusaka pedang, langit dan golok pembunuh naga. Wuji dan Zero pun sampai di Istana Ming dengan bantuan dari Xiao Kao yang memberinya perahu. Wuji dan Zero merencanakan akan menikah secepatnya. Zero meminta bantuan Wuji untuk mengalirkan tenaga dalamnya dari ilmu 9 matahari agar Zero mampu menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya dalam waktu singkat. Ilmu yang dipelajari Zero ternyata ilmu jahat yang sudah lama didustakan. Kemudian Zero menghabisi perguruannya dengan menyuruh seseorang sebagai kambing hitamnya. Lalu orang itu dihabisi oleh Zero. Dan Zero pun seolah-olah menjadi pahlawan dan seorang ketua yang melindungi sektenya. Hari pernikahan Wuji dan Zero pun tiba. Pernikahan mereka dihadiri juga oleh beberapa dari kelompok perguruan besar. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba putri, Xiaoming datang untuk membatalkan pernikahannya. Xiaoming masih mempunyai satu janji lagi yang harus dipenuhi oleh Wuji. Dan janji yang terakhir adalah Wuji harus membatalkan pernikahannya. Xiaoming juga mengancam jika tidak dipenuhi, maka kakek angkatnya akan dihabisi. Akhirnya Wuji memutuskan untuk ikut bersama Zhao Mi dan membatalkan pernikahannya. Sontak saja Jiro marah besar. Putri Xiaomi ditemani oleh Kutao menjelaskan pada Wuji kejadian sebenarnya. Saat berada di Pulau Pinghua, yang melakukan semua kejahatan itu adalah Zero. Dialah sebenarnya yang memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Kemudian Jiro pergi membawa Raja Singa Emas dan dua pusaka, yaitu pedang langit dan golok pembunuh naga. Jiro juga berhasil mengungkap rahasia dua pusaka tersebut, yaitu dengan menyatukannya seperti membuka sebuah kunci, rahasia yang di dalamnya ada banyak ilmu kesaktian, dan salah satunya adalah ilmu 9 matahari. Mengetahui hal itu, Jiro yang baru tersadar dari pingsannya melarikan diri. Putri Xiaoming juga menginfokan bahwa Raja Singa Emas sedang dikurung di bawah tanah di perguruan Imei. Pedang langit dan golok pembunuh naga pun ada di sana. Jiro dan Cheng pun merencanakan siasat akan diadakannya pertemuan seluruh dunia, persilatan di Gunung Imei, dan juga akan munculkan Raja Singa Emas yang dikurung, dengan tujuan agar musuh-musuh Raja Singa Emas bisa membalaskan dendamnya. Maka Wuji dan sektenya akan datang, dan pada saat itulah, Wuji dan sektenya akan berhadapan dengan banyak dari perguruan besar, dan Cheng pun akan memanfaatkan situasi tersebut. Pada saat pertarungan Wuji dan Jiro berlangsung, tiba-tiba ada penyusup yang membantai anak buah Hime dan mengambil pedang langit dan golok pembunuh naga, dan ternyata orang itu adalah si pengkhianat, Cheng Kun yang sudah menguasai ilmu 71, jurus dari 72 jurus Shaolin yang terkenal sakti, dan kebal seluruh tubuhnya. Ditambah lagi Cheng Kun memegang pedang langit dan golok naga. Pertarungan Wuji dan Cheng Kun berlangsung. Tiba-tiba muncul 3 pendekar sakti dari sekte Ming. Gadis suci membantu Wuji. Ketua Naga Hijau memberikan 3 senjata pusaka kepada Wuji untuk melawan Cheng Kun. Pada saat Cheng Kun memerintahkan para pemanah kerajaan, muncul Putri Zomi yang memerintahkan untuk tidak menurutinya. Di siasat yang dirancang, Cheng Kun berbalik arah kepadanya. Malah dialah yang dimusuhi oleh seluruh dunia persilatan. Akhirnya Wuji menggunakan 3 pusaka untuk melawan Cheng Kun. Chu Kun pun akhirnya kalah dan sudah hilang kekuatannya.
Wuji mengizinkan kakeknya untuk menghukum Cheng Kun karena sudah membutakan kedua matanya. Dan selama 30 tahun, Cheng Kun memfitnah Raja Singa Emas supaya dimusuhi dunia. Persilatan. Jiro terluka parah, meminta maaf kepada Wuji, dan mempersatukan Wuji dengan Putri Zhao Ming